dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, NIM 18721500076 akan menyelesaikan UAS Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap pembangunan ekonomi. Seberapa penting fungsi dan peran sumber daya alam terhadap pembangunan ekonomi? Untuk memahami pentingnya sumber daya alam terhadap pembangunan ekonomi, marilah kita belajar dari sejarah yang menunjukkan bahwa masyarakat di suatu tempat dapat mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Misalnya, penduduk di Kalimantan dapat mengolah batu bara dan emas. Itu semua akan menghasilkan pendapat bagi mereka, atau di Riau dengan tambang misalnya. Sampai sekarang masih banyak orang yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara mengalami kemiskinan adalah karena tidak cukupnya sumber-sumber alam yang dimilikinya. Memang benar, rendahnya pendapatan di suatu negara antara lain disebabkan oleh minimnya sumber-sumber alam yang tersedia, baik dalam arti jumlah, jenis, maupun kualitasnya. Tanpa adanya sumber-sumber alam di suatu negara, maka tidak akan banyak harapan negara tersebut untuk berhasil dalam pembangunan ekonominya, dan begitu juga sebaliknya. Contoh sejarah Nusantara menunjukkan bahwa beberapa kerajaan seperti Kahuripan dan Singosari yang memanfaatkan air sungai Berantas untuk irigasi ternyata membawa kemakmuran. Berdasarkan uraian di atas, sumber daya alam sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita cari tahu terlebih dahulu pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala macam sumber daya yang sifatnya heterogen dan kompleks, baik yang berwujud sumber daya alam yang siap dipakai maupun yang tersimpan di dalam alam. Sumber daya alam meliputi semua sumber daya yang terdapat di bumi, baik benda hidup maupun benda mati, yang berguna bagi manusia dan pengolahannya harus memenuhi kriteria teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sumber daya alam sendiri terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Maksud sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba yang ada di muka bumi ini. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya bahan makanan seperti padi, sagu, gandum, tebu, bahan bangunan seperti jati, mahoni, bahan bakar seperti kelapa sawit, jarak, dan obat seperti jahe, kina, kunir. Terkait dengan fungsi dan peran sumber daya alam hayati, kamu perlu mengetahui bahwa di Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Di Indonesia memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta hal yang telah siap tanam, di mana sebagian besar lahan tersebut dapat ditemukan di Pulau Jawa. Pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berupa hewan dapat digunakan sebagai pembantuan pekerjaan berat manusia. Misalnya kerbau dapat digunakan sebagai alat bantu pengolahan tanah sawah, kuda dapat digunakan sebagai alat bantu transportasi, dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor agraris, misalnya bercocok tanam, berternak, ataupun lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertanian adalah sektor penting di Indonesia dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, pertanian di Indonesia merupakan potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. Yang ketiga, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Yang keempat, menjadi basis pertumbuhan pedesaan di Indonesia. Peran sumber daya alam hayati terhadap pembangunan ekonomi adalah: yang pertama, menaikkan produk domestik bruto.
Yang kedua, penyediaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menyejahterakan petani. Yang keempat, penyediaan bahan pangan. Yang kelima, menjadi bisnis pertumbuhan ekonomi. Selain sumber daya alam hayati, terdapat sumber daya alam non-hayati yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar. Keduanya merupakan ciptaan Tuhan, namun sumber daya alam tersebut untuk dapat dimanfaatkan masih perlu diolah. Contoh sumber daya alam non-hayati adalah bahan tambang, air, dan panas bumi. Peran sumber daya alam non-hayati sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam bahan tambang. Keberadaan bahan tambang di Indonesia sangat banyak, bahkan sampai diperebutkan oleh masyarakat dunia. Daya tarik Indonesia tidak hanya pada sektor pertanian saja, tetapi bahan tambang menjadi salah satu daya potensi yang ada di Indonesia. Bahan tambang di Indonesia banyak dikelola oleh perusahaan asing. Barang tambang Indonesia terdapat di darat dan laut. Perlu kamu ketahui, pengolahan barang tambang ini sendiri memerlukan modal yang banyak, tenaga ahli, dan teknologi yang tinggi. Peranan bahkan tambang bagi pembangunan ekonomi adalah sebagai bahan dasar infrastruktur maupun sumber energi transportasi. 2. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Di samping itu, bumi yang kita tempati juga dominasi oleh wilayah perairan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan air, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun energi terus meningkat. Air memegang peranan penting bagi bagian kehidupan manusia yang lain, yaitu sebagai sarana transportasi di daerah-daerah pedalaman Kalimantan. Transportasi air masih sangat diandalkan. 3. Panas bumi. Salah satu contoh energi panas bumi adalah sinar panas matahari. Sinar panas matahari sangat dibutuhkan bagi kehidupan sehari-hari manusia. Namun, sinar matahari juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif, yaitu dapat dijadikan sebagai sumber daya listrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.